Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah. Puasa? Puasa. Puasa. Alhamdulillah puasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silahkan siapkan terlebih dahulu. Tangan berdoa. Doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Umi absen terlebih dahulu ya. Umi Lestari, Hadir nih. Iza Wanito, Hadir nih. Halimah, Saya nih. baik. Wawa, Hadir nih. baik. Wawa, nggak semangat sepertinya puasa Wawa. Puasa, alhamdulillah semangat. Aurel, Hadir nih. hadir. Ani, tidak hadir. Kemana dia ini? Nggak tahu nih. Tidak tahu. Tolong pengantin kadang tolong beritahu kepada dia bahwasanya besok kita minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Jadi kalau dia tidak hadir saja, nanti dia tidak ada nilai. Tidak ada nilai dan tidak tahu dia materi-materi yang dipelajari. Beritahu ya kepada dia ya. Baik, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang hadis? Ya, Halimah? Apa itu? Hadis ialah komunikasi cerita dan percakapan baik dalam konteks agama dan konteks dunia. Baik, tepuk tangan kepada Halimah yang telah memberikan argumennya. Baik, hadis. Apa sih itu nih? Hadis adalah komunikasi cerita dan percakapan baik dalam konteks agama maupun dunia. Minggu lalu kita telah mempelajari pembelajaran tentang pengertian hadis, pengertian hadis yang telah disampaikan oleh saudari kita tadi, Halimah. Apa sih itu hadis? Dia menjawab, hadis adalah komunikasi, cerita atau percakapan yang baik dalam konteks agama maupun dunia yang telah disampaikan di dalam Quran surah Az-Zumar. Bagus. Sepertinya Halimah nih belajar di rumah ya kan? Ayat 23. Siapa yang masih ingat hadis tersebut? Saya, Umi. Bagus. Halimah ini memang bagus belajar selalu di rumah. Beri tepuk tangan dulu. Oke, bagaimana bunyinya Halimah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazzala al-hadis. Baik, yang berbunyi dengan Allahumma. Allahumma nazala al-hadis. Yang artinya
yang baik dalam Al-Quran. Allah telah menurunkan perkataan yang baik di dalam Al-Quran, baik yang telah dibacakan oleh saudari Halimah tadi, yang berbunyi Allahumma nazzala al-hadis, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang baik di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Sudah? Iya, sudah Umi tulis di depan di dalam kata konsep. Nampak kan? Nampak. Di sini ada Umi tulis tadi, kalau memang benar-benar teliti dia matanya dapat membaca, tadi di sini ada Umi tulis pengertian hadis. Jadi pengertian hadis tadi berarti secara bahasa pengertian hadis itu ialah komunikasi, cerita dan percakapan yang telah diperjelas lagi baik dalam konteks agama maupun dunia yang telah diterangkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Baik, sebelum kita masuk ke syarat seorang perawi, ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis. Siapa ingin membaca yang pertama? Nampak? Nggak nampak? Nampak, Umi. Nampak apa yang pertama, Halimah? Yang pertama ialah kegiatan penerima hadis dari periwayat hadis, Umi. Baik, 3 unsur yang dipenuhi dalam periwayat hadis. Yang pertama yaitu kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis. Yang kedua apa? Ada yang ingin membaca? Kegiatan menyampaikan hadis pada orang lain. Baik, kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang ketiga apa? Ada yang ingin membaca yang ketiga? Tidak ada. Yang ketiga, ketika hadis itu disampaikan, susunan periwayatan disebutkan. Jadi ketika ingin menyampaikan menyampaikan hadis tersebut, susunan orang-orang atau perawi-perawinya harus disebutkan. Baik, lanjut ke syarat-syarat seorang perawi. Syarat-syarat seorang perawi itu ada dua. Ada 2 saja, tidak banyak-banyak. Tidak mubazir. Dia tidak suka mubazir seorang perawi ini. Memang dia Masya Allah sekali. Allah memberikan sifat yang luar biasa dan dia tidak suka mubazir. Baik, ada 2 syarat-syarat seorang perawi. Yang pertama adalah atau keadilan yang meliputi muslim, baligh dan berakal serta selamat dari sifat fasik dan perbuatan yang memudahkan belajar seseorang. Jadi syarat yang pertama seorang perawi hadis itu adalah adil. Apa sih ini adil itu? Adil itu dia tidak memihak antara satu dan satu. Dia memiliki sifat yang adil. Kalau dia punya 2 benda, dia bagi sama satu. Jadi dia punya 2 benda, dia kasih kepada satu orang 2, yang satunya dia kasih 1. Tidak. Seorang perawi hadis itu dia memiliki sifat yang adil. Dia tidak mau memihak kepada satu orang saja. Dia harus adil. Baik. Yang kedua, syarat seorang perawi yang kedua adalah ad-dhabatu atau kedobitan. Dobit apa itu, Mi? Dobit adalah yang memiliki hafalan yang kuat, yang gak lemah hafalannya. Kalau kita barangkali masih memiliki sifat ingatan yang lemah. Seperti apa tadi, Mi? Kenapa Umi bilang kita ini gak cocok sebagai seorang perawi hadis? Bisa Umi katakan, karena tadi ketika Umi mengulang-ulang pelajaran minggu lalu, Umi tanya, ada yang masih ingat anak-anak Umi pelajaran minggu lalu? Anak-anak Umi hanya bisa menjawab 1 orang saja. Dan kita nggak tahu, barangkali dia menjadi seorang perawi dari yang tadi itu. Iya. Jadi kita ini Allahu a'lam bishawab, kita bisa atau tidak menjadi seorang perawi hadis. Insya Allah mudah-mudahan apabila kita belajar sungguh-sungguh, kita akan menjadi seorang perawi hadis. Baik, lanjut. Tadi dobit. Dobit itu apa, Mi? Dobit itu yang memiliki ingatan yang kuat. Yang memiliki ingatan yang kuat, yang gak lemah di ingatannya. Yang dia apabila dia menghafal hadis 1, innama a'malu
dia termasuk seorang perawi hadis yang memiliki kedobitan, yang memiliki ingatan yang kuat. Baik, dari pengertian hadis dan syarat-syarat seorang perawi dan unsur-unsur hadis yang harus dipenuhi periwayat hadis meliputi. Jadi seseorang yang dapat dikatakan sebagai seorang perawi hadis itu dia telah melakukan tahammul wa'ada al-hadis, dan hadis yang disampaikannya lengkap berisi dengan sanad dan matanya. Jadi seseorang itu dapat dikatakan sebagai seorang periwayat hadis apabila hadisnya itu berisi sanad dan matan, dia lengkap semuanya, memiliki unsur yang harus dipenuhi dan memiliki syarat-syarat seorang perawi hadis. Jadi hanya itu saja, sebenarnya tidak banyak yang harus dipenuhi oleh seorang perawi hadis itu. Tetapi berat untuk menjadi seorang perawi hadis. Bagaimana Umi bisa berat? Dari adil aja kita Allahu a'lam bishawab, kita bisa bersifat adil atau tidak. Iya kan? Benar tidak? Benar. Benar ya kan? Kita di dunia ini kita tidak tahu. Menurut kita adil, tapi menurut Allah kita tidak tahu. Yang kedua, memiliki ingatan yang kuat. Kita Allahu a'lam bishawab. Karena daya ingat manusia itu beda-beda. Tidak ada yang sama. Bisa si Wawa, dia hafal 10 hadis. Terus si Aurel dia hafal 15 hadis. Sama atau tidak? Tidak kan? Jadi Allah itu memberikan ingatannya masing-masing dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa bahwasanya kita memaksakan diri untuk menjadi seorang perawi hadis. Setidaknya kita menghafal hadis. Baik, hanya ini materi kita untuk hari ini. Dan ada yang ingin bertanya? Saya Umi. Baik, Halimah. Sepertinya Halimah ini aktif sekali ya. Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Baik, apa itu Halimah? Apa Umi tujuan mempelajari al-hadis dan sanad perawi Umi? Baik, terima kasih Halimah sudah memberi pertanyaannya. Apa sih Umi tujuan belajar hadis dan mengetahui syarat seorang perawi? Baik, pertanyaan yang cukup bagus sekali Halimah. Baik, apa sih nih tujuan belajar hadis dan mengetahui syarat seorang perawi? Baik, Umi akan menjelaskan. Tadi kan sudah Umi bilang, dua syarat seorang perawi itu ada adil dan ada ghabi, ingatan yang kuat. Dan tujuan mempelajari pengertian hadis dan syarat seorang mengetahui syarat seorang perawi yaitu untuk memilah atau mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Umi, apa pula lah itu dhaif Umi? Ya kan? Apa pula itu dhaif? Baik, Umi akan menjelaskan dhaif. Dhaif itu adalah lemah. Hadis yang sahih itu hadis yang kuat dia, yang memenuhi syarat-syarat seorang perawi. Jadi, seorang perawi
Nomor 1, hadis secara bahasa. Nomor 2, nomor 3, baik, Umi beri waktu 2 menit saja karena hanya 3 soal, tidak banyak-banyak Umi. Mi, udah siap Mi. Ya sudah siap, sebentar lagi ya dikumpul. Baik, sudah siap semua? Baik, jika sudah siap, ayo silakan kumpul di meja ini. Baik, sudah bagus, sudah menjelaskan, sudah menerangkan, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Untuk kesimpulan hari ini, jadi syarat-syarat seorang perawi hadis itu hanya ada 2, adil dan dobit. Adil yang bersifat adil, dobit yang memiliki kekuatan ingatan yang memiliki ingatan yang kuat. Baik, hanya 2 saja syarat seorang perawi hadis. Jadi tujuan mempelajari ini untuk mengetahui hadis yang mana hadis sahih dan yang mana hadis yang dhaif. Hanya itu saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan membaca surah Al-Asr yang dipimpin oleh ketua kelas. Ustaz